kita perhatikan. Jadi beliau memulai kitabnya, yaitu Kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mulai kitabnya Kitab Tauhid dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama karena mengikuti Al-Quran Al-Karim, yang kedua karena ada hadis yang mengatakan kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tetapi hadis ini apa namanya? Hadis ini dhaif, ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Tetapi cukuplah Al-Quran saja, ya. Cukuplah, kalau tidak taruhlah hadis ini dhaif, tetapi Al-Quran, mengikuti Al-Quranul Karim. Baik, akhrajahu Ibnu Hibban min tariqain. Jadi hadis yang kita baca tadi itu dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari dua jalan, dari dua sanad. Qala Ibnu Shalah wal haditsu hasan. Dan Ibnu Shalah mengatakan hadisnya hasan. Wali Abi Dawud, dan bagi Abi Dawud, yaitu di dalam kitabnya yaitu Sunan Abi Dawud, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah di dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah mengeluarkan hadis kullu amrin libarin la yubda'u fihi bilhamdillah wa au bilhamdi fahuwa aqta. Ini juga menunjukkan bahwa hadis ini juga menunjukkan bahwa kita mulai dengan bismillah dan alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Ya, berdasarkan hadis ini, kullu amrin libalin la yubda fihi bilhamdillah atau bilhamd fahuwa aqta. Jadi semua perkara yang penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, ya, alhamdulillah fahuwa aqta, maka dia terputus keberkahannya. Wali Ahmad, dan Imam Ahmad juga mengatakan kullu amrin ribalin la yuftatahu bi dzikrillah fa huwa abtar au aqta. Imam Ahmad juga mengeluarkan dari hadis dari kitabnya, di kitabnya yaitu Musnad Imam Ahmad, kullu amrin, semua perkara, ribalin, yang penting, la yuftatahu bi dzikrillah, yang tidak dimulai dengan dengan menyebut nama Allah, fahuwa abtar, maka dia abtar, yaitu terputus keberkahannya juga. Ya, ini menunjukkan bahwa pentingnya bismillah, walaupun hadis-hadis ini dhaif, tetapi alal aqal dia menunjukkan bagaimana pentingnya bismillahirrahmanirrahim di awalil amr, ya, ketika kita mulai semua pekerjaan kita. Walid Daraqutni an Abi Hurairah marfu'a, dan dari Daraqutni dari Abu Hurairah, dan hadisnya marfu' sampai kepada Rasulullah SAW, kullu amrin ribalin la yubda fihi bi dzikrillah fa huwa aqta. Sama juga, ya. Wal musannif qad iqtasara fi ba'di nusakhihi 'ala al-basmalah li'annaha min aghlabis sana' wal dzikri walil hadits mutaqaddim. Dan pengarang kitab tauhid yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab iqtasara, beliau mencukupkan, ya, beliau mencukupkan kitabnya dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim, tanpa ada khutbahnya, tanpa ada alhamdulillahnya, ya, tapi beliau memulai dengan apa? Dengan bismillah saja. Kenapa? Karena li'annaha min ablagis sana, karena bismillahirrahmanirrahim itu adalah min ablagis sana, adalah sesuatu yang paling apa? Paling ablag, ya, paling dahsyat, ya, min ablagis sana wa zikir, zikir yang paling hebat dan pujian yang paling hebat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, paling mendalam isinya, ya, paling mendalam zikirnya dan paling mendalam isinya. Walil haditsil mutaqaddim, dan juga beliau mencukupkan dirinya, mencukupkan kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim karena hadis yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu apa? Kullu amrin, dan seterusnya. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtasir 'alaiha fi murasalatihi kama fi kitabihi li Hiraqla
azim li azimir rum. Dan beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim saja. Itu juga ada dasarnya, yaitu apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtasir 'alaiha fi murasalatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtasir, ya, mencukupkan, ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim fi murasalatihi, yaitu ketika beliau bersurat. Jadi beliau dulu ketika berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak bersurat, ya, kepada siapa? Kepada raja-raja kafir pada zaman beliau. Ya, kama fi kitabihi li Hiraqla. Ya, sebagaimana tulisan beliau atau surat beliau kepada siapa? Kepada Hiraqla, yaitu Heraklius Azimir Rum, yaitu rajanya Romawi. Jadi ini Hiraqla ini gelar, ya, gelar dari raja Romawi. Ya, Heraklius. Kalau Mesir Firaun, bukan nama aslinya tetapi gelar. Ya, kalau Mesir Firaun, kalau Rum Romawi Hiraqla. Ya, Hiraqla. Nah, kemudian ada gelar Kaisar, ya, Kaisar. Ya, itu gelar untuk raja-raja pada zaman dahulu, ya. Wa waqa'a li nuskhatun bi khattihi rahimahullahu taala. Jadi perlu kita perhatikan bahwa kitab tauhid ada matanya ini, ya, tapi ini penjelasannya. Kitab tauhid yang matanya itu beliau hanya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ya. Dia hanya tidak ada tidak ada khutbahnya, ya. Tidak ada alhamdulillahnya dan seterusnya. Hanya Bismillahirrahmanirrahim saja. Ya. Tetapi pengarang kitab atau pensyarah kitab ini yaitu Abdurrahman bin Hasan mengatakan wa waqa'a li nuskhatun bi khattihi rahimahullah taala. Tetapi aku wa waqa'a li, ya, telah jatuh padaku atau aku temukan, ya. Aku temukan nuskhah, ya. Ada manuskrip, ya, nuskhah atau catatan bi khattihi dengan catatan tangan beliau sendiri, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bada fiha bil basmalah. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wasanna bil hamd, dan beliau melanjutkan, ya, melanjutkan dengan apa? Bil hamdi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mulai kitabnya dengan sholawat. Tetapi ini cetakan yang lain atau manuskrip yang lain. Tapi kalau cetakan yang ada pada yang tersebar di tengah orang banyak, yaitu hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi beliau mengatakan ada manuskrip yang lain yang beliau di dalamnya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin dan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, nah. Wa ala hadza, dan berdasarkan ini fal ibtida'u bil basmalah haqiqiyun wa bil hamdalah nisbiyun idhafi. Ya, oleh karena itu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu hakiki. Ya, hakiki. Wa bil hamdalah nisbiyun idhafi. Adapun dengan alhamdulillah itu nisbi, ya, idhafi, dia sandaran. Au bin nisbah ila ma ba'dal hamdi yakunu mabdu'an bihi. Wal ba' fi bismillah, sekarang kita kupas. Beliau akan menjelaskan apa arti dari Bismillahirrahmanirrahim, kalimat yang agung ini. Kalimat yang agung ini. Ya, karena Bismillahirrahmanirrahim ini terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surah apa? Iya, An-Naml. Ya, An-Naml, sepakat para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah termasuk dari ayat atau ayat dari surah An-Naml. Ya. Di sana disebutkan wa innaha
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim itu bismillah. Sekarang bismillah. Ya, bismillah. Muta'alliqatun bi mahdzuf. Ikhtara katsirun minal mutaakhirin kaunuhu fi'lan khassan mutaakhira. Baik. Jadi bismillah, ya, bismillah dengan nama Allah kalau terjemahannya, ya. Jadi bismillah itu muta'alliqatun bi mahdzuf. Dia ada muta'alliqnya, ada muta'allaqnya. Bismillah itu muta'alliqatun bi mahdzuf. Dia ada muta'allaqnya. Ada yang muta'alliq bi mahdzuf, ya, muta'alliqatun bi mahdzuf. Jadi bismillah ini ada pegangannya, ya, ada pegangannya yang dibuang. Ya. Ikhtara katsirun minal mutaakhirin kaunuhu fi'lan khassa. Ya. Orang-orang ulama terdahulu memilih yang terbuang itu adalah kaunuhu fi'lan khassa, yaitu yang terbuang dari muta'alliqahnya itu adalah, yang terbuang itu adalah, jadi muta'alliqahnya adalah fi'il, ya, fi'il yang khassan mutaakhira. Jadi ada yang terbuang. Bismillah itu ada muta'alliqnya. Karena apa? Karena dalam kaidah bahasa Arab, ya, kalau ada jar dan majrur itu ada muta'allaqnya, ya. Ada muta'alliqahnya yang terbuang. Ya, kalau bismillahirrahmanirrahim ada muta'alliqahnya yang terbuang. Ya, ada yang muta'alliqahnya yang terbuang. Apa yang terbuang itu? Ulama mengatakan yaitu fi'il yang khas, fi'il khusus yang mutaakhiran, yang disebut belakangan. Yang fi'il mutaakhir yang belakangan, bukan mutaqaddimah, ya. Amma kaunuhu fi'lan fali anna al-asla fil amal lil af'al. Amma kaunuhu khassan fali anna kulla mubtada'in bil basmalah fi amrin yudhiru ma ja'ala al-basmalah mabda'an lahu. Kemudian wa amma kaunuhu mutaakhiran fali dalalatihi 'ala al-ikhtisas wa adkhal, ya, wa adkhal fi at-ta'zim wa awfaq lil wujud wa li anna ahamma ma yubda'u bihi zikrullah ta'ala. Jadi bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim artinya saya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pada bismillahirrahmanirrahim ini ada kalimat yang terbuang. Ada kalimat yang terbuang atau kata-kata yang terbuang. Kata-kata yang terbuang itu namanya muta'allaq dalam bahasa Arab. Apa yang terbuang itu? Ulama mengatakan yaitu fi'il. Fi'il yang disebut setelah bismillah tetapi tidak ditulis dan tidak boleh dibaca juga. Tapi ada dia. Ada di dalam hati kita, yaitu apa? Bismillahi, apapun perbuatan, apapun pekerjaan kita itulah fi'il yang terbuang. Umpamanya saya duduk, bismillahi ajlis. Umpamanya saya makan, bismillahi akul. Kemudian kalau mau keluar, bismillahi akhruj. Kalau mau berdiri, bismillahi aqum. Jadi ada fi'il yang terbuang. Inilah yang disebut apa? Ya, ikhtara katsirun minal mutaakhirin kaunuhu fi'lan khassan mutaakhira. Jadi fi'il itu yang terbuang itu disebut setelah bismillah. Jadi bismillahi aktub,
Bismillahi akul, Bismillahi aktub, Bismillahi akum, Bismillahi dan seterusnya banyak sekali. Ini maksud dari kaunuhu fi'lan khassan mutaakhiran. Jadi fi'il tersebut dia belakangan setelah bismillah. Bukan disebut duluan. Bukan apa? Bukan aktub bismillah, tidak. Tetapi bismillahi aktub. Akul umpamanya. Akulu bismillah bukan, tetapi apa? Bismillahi akul. Minum. Bismillahi asyrab, bukan asyrab bismillah. Supaya apa? Nanti akan diterangkan kenapa fi'il atau yang terbuang itu yang dibuang itu belakangan disebut, nanti akan disebut alasannya. Ya, jadi paham ya, bismillah itu apa? Tergantung pekerjaan kita. Dengan nama Allah akul, saya makan. Dengan nama Allah saya berdiri. Jadi banyak orang nggak tahu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua pekerjaannya disebut dimulai dengan Bismillah. Tetapi orang tidak tahu bahwa ada fiil atau kata kerja yang dibuang, yang terbuang pada Bismillah. Yaitu apa? Tergantung pekerjaan yang kita kerjakan. Umpamanya menulis Bismillahi aktub. Dengan nama Allah saya menulis. Berjalan, dengan nama Allah saya berjalan. Supaya apa? Supaya semua pekerjaan kita dimulai dengan nama Allah supaya berkah. Bukan kata kerja itu yang disebut duluan, bukan. Supaya apa? Supaya tidak mendahului nama Allah. Umpamanya menulis aktub bismillah, berarti aktub itu yang duluan disebut. Ini tidak cocok, kurang adab kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang yang penting ya. Jadi wa amma kaunuhu fi'lan fali'anna al-asla fil amal lil af'al. Wa amma kaunuhu khassan fali'anna kulla mubtada'in bil masdalah fi amal. Kenapa dia fi'il? Karena asal dari pekerjaan itu adalah asal dari pekerjaan itu lil af'al ya, berupa fi'il ya, fi'il bukan isim. Wa amma kaunuhu khassa fa li anna kulla mubtada'in bil basmalah fi amrin yudmiru ma ja'ala al basmalah mabda'an lahu ya. Nah, kemudian wa amma kaunuhu mutaakhiran, adapun sebab dia harus disebut belakangan setelah bismillah, falidalalatihi 'alal ikhtisas, karena menunjukkan bismillah itu lil ikhtis 'alal ikhtisas ya, sebagai penghususan ya, penghususan. Ketika kita mengatakan bismillahi akul, maksudnya apa? Bismillah itu lil ikhtisas ya, lil ikhtisas, hanya dengan nama Allah ya, hanya dengan nama Allah, lil ikhtisas. Wa dakhal fil ta'zim, dan dia lebih menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awfaq lil wujud, dan lebih awfaq ya, lebih selaras. Wa li anna ahamma ma yubda bihi zikrullah taala, karena juga tidak pantas kita mendahului nama kita dibandingkan dengan nama Allah, atau fi'il dibandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita perhatikan. Baik, paham ya? Jadi bismillah itu ada kata kerja yang terbuang atau fi'il yang terbuang. Tergantung yang terbuang itu apa? Yang terbuang muta'alliqnya atau muta'allaqnya itu adalah berbentuk fi'il ya, berbentuk fi'il yang disebut setelah bismillah, bukan sebelum bismillah. Kenapa? Karena lil adab ya, supaya adab kita kepada Allah SWT lebih mendahului nama Allah daripada kata-kata yang lain. Nah, kemudian wa dzakara al-allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala
lihadzil amil fawaid. Dan Imam Ibnul Qayyim ya menyebutkan sebab ya, sebab lihadzil amil fawaid. Lihadzil amil fawaid. Ada beberapa faedah di buangnya amil pada suatu kata. Ya, suatu kata ini insyaallah yang belajar bahasa Arab akan belajar masalah amil dan sebagainya, tetapi belum sampai ke sana ya, makanya belum paham ya. Jadi Imam Ibnul Qayyim menyebutkan fawaid atau faidah-faidah ya lihadzil amil. Kenapa pada bahasa Arab itu atau di dalam hadis atau di dalam Al-Quran ada amil yang terbuang, ada amil yang terbuang. Ternyata ada faedah-faedah di dalamnya. Ya, ternyata ada faedah-faedah di dalamnya. Nah, yang umpamanya seperti tadi, Bismillahi aktub, Bismillahi akul, Bismillahi asyraf. Asyraf itu sebenarnya yang harus disebut duluan, tetapi dibuang dia. Jadi dibuang. Amilnya, amil apa namanya? Bismillah itu ma'mul. Kemudian fi'il yang disebut belakangan itu amilnya. Amilnya. Ya. Contoh pada kata daraba Zaidun kalban. Daraba Zaidun kalban. Amil di sini adalah daraba. Daraba amil di sini. Zaidun ma'mul. Kalban juga ma'mul. Tetapi bisa jadi pada suatu kasus amil itu dibuang. Ya, Zaidun kalban jadinya. Amilnya dibuang dan sebagainya. Ya. Ini dalam bahasa Arab ada disebut amil dan ada disebut ma'mul. Pada suatu kasus, suatu ini bisa saja amil itu terbuang. Tetapi kata Imam Ibnul Qayyim, ya, umpamanya dalam bahasa Arab juga Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun di sini mubtada, dia amil dari qaimun, khabar. Jadi khabar ini tidak bisa dia marfu kecuali ada Zaidun, karena Zaidun ini adalah amil. Penyebab dia marfu. Marfu. Tapi ada kalanya Zaidun qaimun, Zaidunnya terbuang. Qaimunnya saja ya. Dan Imam Ibnul Qayyim menyebutkan kalau terjadi terbuangnya amil pada suatu kata atau suatu kalimat, itu ada faidah-faidah. Seperti pada bismillah tadi ada kata-kata yang terbuang, ada apa namanya? Ada kata kerja yang terbuang. Yaitu apa? Yaitu fi'il sesuai dengan kondisi atau pekerjaan seseorang. Baik. Umpamanya saya sekarang ini sedang membaca kitab. Ya, membaca kitab menjelaskan maka ambilnya apa? Yang terbuang apa? Bismillahi aqra. Saya dengan nama Allah saya membaca. Nah, membaca itu tidak disebutkan, terbuang dia. Apa sebabnya? Apa faedah-faedahnya? Pertama, annahu mautinun la yanbaghi ayu taqaddam fihi ghairu zikrillah. Minha, faedahnya adalah annahu mautinun, yaitu sesungguhnya dia adalah tempat. La yanbaghi, tidak pantas ayu taqaddam fihi ghairu zikrillah, yaitu tempat di mana tidak pantas ya didahului padanya kecuali apa? Menyebut nama Allah. Kalau kita menyebutkan kata kerja duluan, ini apa namanya? Bukan menyebut nama Allah duluan jadinya. Nah, yang pantas itu apa? Allah duluan.
nama Allah duluan kita sebut, setelah itu baru kata-kata yang lain. Nah, wa minha anna al-fi'la idza hudifa sahha al-ibtida'u bil basmalah fi kulli 'amalin wa qawlin harakah fa kana al-hasbu a'amma intaha mulakhasa. Dan di antara rahasia juga kenapa terbuang amilnya pada bismillah, annal fi'la idza hudifa sahha al-ibtida'u bil basmalah. Ya. Sesungguhnya kalau fi'il itu terbuang, ya terbuang, annal fi'la idza hudifa sahha al-ibtida'u bil basmalah. Maka apa? Maka cocok ya. Maka cocok mulai dengan bismillah fi kulli amalin, pada setiap amal, wa qaulin, dan perkataan, wa harakah, dan gerakan. Fakana al-hasbu a'am. Maka apa? Maka yang terbuang itu umum. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan amal, sesuai dengan perkataan, sesuai dengan gerakan. Jadi semua, jadi soha, cocok ya. Cocok dia bismillah ya akul, bismillah asyrab. Tetapi kalau fi'il duluan maka akan terjadi masalah ya, akan terjadi basmalah. Nah, ini bisa yang bisa kita sampaikan, insyaallah bisa kita lanjutkan. Itu bismillah duluan ya. Bismillah dulu dijelaskan oleh beliau bahwa pada bismillah itu apa? Ada fi'il atau amil atau muta'alliq yang terbuang. Yaitu apa? Yaitu sesuai dengan pekerjaan atau perkataan atau gerakan dari si yang membuat perbuatan tersebut. Nah, dan dia mutaakhir, dia disebut belakangan, khasan ya, dan dia khusus ya, khusus. Nah, baik, ini yang bisa kita sampaikan, akan dijelaskan nanti. Wabak bismillah. Bismillah itu ada baknya ya, ada bak bismillah. Bismillah itu bak dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, bak di sini adalah harfu jar ya, harfu jar. Kalau ada bak masuk pada isim maka dia membaris bawahkan isim. Bak itu apa fungsinya nanti insyaallah akan dijelaskan. Ini penting sekali karena apa? Karena kita tidak terlepas dari bismillahirrahmanirrahim ya, supaya kita tahu maksud rahasia dari bismillahirrahmanirrahim, supaya ketika kita membaca bismillah meresap dan akan kita yakini kalimat tersebut dan akan berpengaruh, dan itu yang akan membuat pahala besar ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, karena meyakinkan. Kalau tidak paham kita makna apa-apa yang berhubungan dengan bismillah, maka orang tidak yakin dengan bismillah tersebut ya. Karena itu banyak para ulama ketika membaca bismillahirrahmanirrahim terjadi keajaiban pada mereka ya. Ada yang ini ya, masya Allah, keberkahan pada hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu makna, maksud atau rahasia apa-apa yang terkandung pada bismillahirrahmanirrahim. Nah, sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.